Hai guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget. Silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. Kali ini Yukita Horror membawakan hal yang spesial banget. Seperti yang kalian tahu, biasanya Yuki hanya sendiri. Sekarang Yuki ditemani dengan seseorang. Jadi kita kayak mengkolaborasikan cerita horor ini di dalam sebuah podcast. Apa yang akan kita bahas pada malam kali ini? Langsung saja kita mulai. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Kali ini Yuki kedatangan seorang narasumber, teman Yuki yang mau menceritakan atau membagikan kisah misterinya. Boleh kenalan dulu, Kak? Namanya siapa? Ya, halo, nama aku Esa Dega, biasa dipanggil orang-orang Edo. Tapi kalau teman-teman satu geng aku manggilnya Meme sih. Meme. Oke. Emang meni-meni banget ya. Karena Meme itu mungkin nama singkatan dari meni-meni. Ya kan meme-meme kayak di pasar Atom gitu loh. Aduh, jadi kayak Yukita lawak ini. Oke nih, Kak Meme, aku mau tanya dulu dong tentang apa sih yang Kak Meme tahu tentang hal-hal yang berbau dengan gaib-gaib gitu. Ya, mungkin karena aku ini berzodiak Aries ya. Sebenarnya Aries itu kan orangnya cuek, orangnya nggak terlalu memikirkan sesuatu yang menurut kita itu nggak real gitu loh. Ya, cuma karena ini pengalaman aku bareng sama teman-teman aku sekitar tahun 2014-an gitu. Jadi aku percaya karena ternyata di sisi kanan kiri kita atau di sekitar kita itu ternyata ada yang hidup gitu loh. Jadi ada yang hidup dari dunia lain di sekitaran kita sendiri ya. Iya, ada gitu. Kehidupan lain gitu yang itu bukan aktivitas dari seorang manusia gitu. Iya, benar banget. Nah itu biasanya kan kayak mereka cuman sering nampak atau ngeganggu atau bahkan ada yang sampai kesurupan, bener ya? Iya, benar. Nah, kesurupan itu apa sih menurut pengalaman Kak Meme? Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain kalau yang namanya kesurupan ya. Maksudnya yang aku rasain sendiri, aku nggak pernah ngerasain itu. Karena pada waktu itu yang menurut orang-orang aku kesurupan, tapi aku nggak tahu apa-apa, kayak aku nggak sadar, bener-bener skip banget. Tiba-tiba bangun dari kayak tidur, aku muntah, udah selesai, terus banyak orang di depan aku kayak digerombolin orang. Ya mereka bilangnya kamu nggak apa-apa, jangan berpikiran kosong lagi ya. Hanya kayak gitu aja sebenarnya. Cuma akhirnya aku tanya sama teman aku, kemarin itu aku kenapa sih? Kamu tuh kesurupan gitu. Hah, kesurupan? Aku tuh nggak ngerasa kayak gitu. Kayak aku cuma ngerasa ya udahlah, aku tidur, aku nggak sadar. Ya gimana ya, orang nggak sadar gitu aja sih. Jadi itu di luar kesadaran kita ya? Iya, jadi kayak aku belum pernah ngerasain yang namanya kesurupan. Maksudnya yang dalam artian aku menggambarkan kesurupan itu apa, aku belum pernah tahu sih. Oh, jadi mungkin gambarannya gini ya, kayak kalau beda nih sama kayak mabok, kita kan juga di luar kendali kalau kita. Mabok, kita sekalipun skip, tapi kita kan masih tahu ya apa yang kita kesana kemari atau apa kita ngomong apa, kita itu pasti masih ada sekitar 30% kita masih sadar. Tapi kalau kesurupan dan itu masih dikontrol sama diri kita. Iya, benar. Kalau kesurupan itu kan bukan diri kita yang Iya, ngontrol ya. benar. Oke. Kalau gitu di sini bisa nggak sih diceritain pengalaman kesurupan dari Kak Meme sendiri atau dari temennya yang tadi Kak Meme sebut? Iya. Jadi gini ceritanya. Ini first time ya. Maksudnya ini kayak luka yang udah lama. Akhirnya aku ungkit lagi dan aku nggak cerita sama teman satu gengku itu karena dulu aku ada teman satu geng sekitar 7 anak itu. Kita nyebutnya keluarga Azari gitu karena kita hidup bareng, kita kerja bareng, terus kerjanya di dunia entertain bareng gitu. Pada waktu itu Idul Adha, aku ingat banget tahun 2014 Idul Adha, kita ke rumah teman aku yang namanya Miola. Miola itu kayak istilahnya kayak ketua gengnya kita gitu loh, ketua kumpulannya kita.
rumahnya itu kebetulan di Pantai Puger Jember. Kalau kalian tahu Pak, Pantai Puger Jember itu pantai selatan ya. Yang ada di Jember. Iya, yang ada di Jember. Nah, akhirnya kita habis bakar-bakar sate malu belah Idul Adha ya sis. Nah, terus kita ke pulau namanya Pulau Kucur. Pulau Kucur itu satu pulau yang tidak berpenghuni. Di sana itu hanya ada satu makam. Aku inget banget nama makamnya kalau nggak salah Mbah Daeng. Nah, itu ada satu makam itu kuno banget. Jadi orang-orang biasanya datang ke sana itu hanya untuk mandi karena di sana kan ada pemandian. Ada pemandian yang memang terbuat dari alam ya. Terus ada juga tempat mancing. Tempat mancingnya itu di pojok banget di Pulau Kucur paling pojok dan itu disebutnya Pelawangan gitu loh. Oke. Jadi bahasa Pelawangannya itu kayak jarak antara manusia dengan kayak Ratu Pantai Selatan. Oke. Kayak gitu. Nah, terus karena kita geng-geng yang benar-benar hebring ya, karena geng anak-anak entertain, you know lah ya, kita suka ngelihat ada cowok-cowok yang mancing, kita godain, akhirnya kita teriak-teriak, terus akhirnya kayak dikejar sama cowoknya, kita larinya sembunyi di satu makam itu, terus akhirnya kita pulang itu sekitar jam 5 sore, kita pulang dari tempat Miola. Teman aku itu ada 2 orang, namanya Adit yang biasa kita panggil Mbak Dita, terus sama Miola. Dia itu nggak mau pulang, aku di sini aja, badanku nggak enak, panas. Terus akhirnya aku pulang ke rumah aku di Jember Kota, yang notabene jarak dari Puger ke Jember Kota itu sekitar 1 jaman. Aku naik motor, terus habis maghrib aku inget banget ditelepon sama Miola, ayo cepetan kamu balik Mi, kamu harus balik ke sini Mi, Adit kesurupan, Mbak Dita kesurupan gitu. Nah, terus Mbak Dita kesurupan, aku langsung putar balik dong. Baru banget nyampe rumah, motor udah mau aku parkirin, terus akhirnya aku berangkat lagi, jalan lagi ke Puger, dan di sana itu udah banyak orang dan kesurupan. Nah, setelah itu kita nggak pulang, kita nginep di rumahnya Miola itu. Nah, kita belum tahu ini dari mana kesurupannya gitu. Karena kan Puger itu terkenal orang-orang pinter. Ya kalau kalian tahu di Jawa itu, mungkin di Jawa daerah Banyuwangi, Puger itu ada satu kepercayaan yang memang banyak orang pinter di sana. Jadi mereka itu bilang kalian habis dari Pelawangan ya gitu. Kita nggak tahu itu namanya Pelawangan sebenarnya. Pelawangan. Oh, jadi mereka kayak udah tahu duluan. Iya, kalian dari Pelawangannya. Iya. Terus akhirnya udah dikeluarin ya udah kita tidur. Paginya kita itu pulang. Sumpah demi Tuhan aku merinding. Sumpah demi Tuhan. Aduh merinding, kepala aku merinding. Nah, terus pulang paginya itu kita lewat kayak sawah gitu loh. Sawah, kita boncengan masing-masing boncengan. Terus Mbak Dita itu tiba-tiba kayak nunjuk di sana gitu, di sana. Dia juga bilang gitu, panik di banget. sana gitu. Iya, cuman bilang di sana. Kenapa Mbak Dita? Di sana kayak gitu. Ya ampun, aku merinding, sumpah merinding. Ya kan lihat ya, merinding banget ya. Di sana. Terusan akhirnya kita pulang kita ingat banget nyampe di tempat es degan, es kelapa muda. Karena menurut kita kayak, aduh kayaknya ini harus diminumin kelapa muda deh. Buat karena pemikiran kita itu sebenarnya kayak bukan kesurupan gitu loh. Mungkin anak ini kayak sakit atau gimana gitu loh. Akhirnya kita minumin itu, dan penjualnya es kelapa muda itu kayak gini, loh kalian datang ke sini kok banyak orang gitu loh. Enggak, kita cuma bertujuh gitu loh. Enggak, ini kayak banyak orang. Akhirnya kita bergegas pulang kan. Pulang, kita nyampe di Jember. Nyampe di kosan kita. Udah di kosan kita kayak bener-bener nyembunyiin si Adit ini. Karena yang paling parah kan Adit. Nah, yang Adit, paling posisinya paling. Iya, maksudnya posisinya itu kayak anak ini kayaknya susah diobatin gitu. Akhirnya sampai kita bener-bener frustasi. Kita datanglah ke tempat Al-Qodiri. Al-Qodiri itu ada satu pondokan terbesar di Jember. Bahkan setiap malam Jumat Legi itu mereka ada kayak pengajian rutin kayak gitu. Akhirnya kita bawa, terus tetap katanya enggak, ini enggak bakalan jahat kok, ini bakal bantuin kalian. Katanya kayak gitu. Ya udah kita pulang. Kita latihan fashion show lah. Karena kan basically kita orang entertain ya. Kita latihan fashion show, dengerin lagu kayak gending-gending gitu loh, kayak Jawa. Lagu yang
cinta adalah musik. Iya. Ya kayak gitu. Dan itu tiba-tiba Adit itu dengan posisi yang diam kayak gini, tiba-tiba hup, kayak narik musik itu, dan musik itu berhenti total. Sumpah demi Tuhan, musik itu berhenti total. Demi Tuhan, itu berhenti Itu total. musik di play dari mana? Di play dari HP, terus ada speaker gitu. Tapi itu di kamar kosan sebelah, yang notabene itu kamarnya aku gitu loh. Dan Adit ditaruh di kamarnya si Miola, karena kan kita Oke. kos-kosan bareng. Nah itu, jadi musik dia itu cuman tinggal diam gini, terus di hup gitu loh. Musik itu langsung diem. Musik itu langsung berhenti banget. Terusan tiba-tiba dia itu diam sambil senyum, dan itu wujud dimana aku ngelihat Adit yang kondisi mukanya itu memang laki, tapi dia itu cantik banget. Itu aku ngelihat langsung. Jadi Adit itu tinggal diam gini, senyum sambil joget kayak gini. Dia tuh tiba-tiba kayak gitu. Sumpah demi apapun. Terus kan kita punya manekin kepala. Manekin kepala karena kita kan fashion designer kan, anak-anak. Tiba-tiba kayak dia nunjuk ke manekin, kayak nunjuk gini, manekin itu jatuh sendiri. Jadi dari situ aku itu kayak percaya gini loh. Oh ternyata anak ini kesurupan beneran gitu loh. Aduh ini nggak bisa dibiarin kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu berhenti, kita diem semua. Adit itu cuman aku minta, tapi ngomongnya Jawa halus. Padahal Adit itu adalah orang Banyuwangi, asli Banyuwangi. Yang basically nggak ngerti bahasa Jawa. Karena Banyuwangi kan bahasa Osing ya. Dia ngomong bahasa Jawa halus banget, yang benar-benar kayak kulo nggih kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus dia ngomong dalam bahasa Jawa itu artinya aku minta melatih kayak gitu. Kita kan nggak punya melati hidup kan, karena kita kayak perias gitu. Kita punyanya melati kayak melati palsu dan imitasi. Iya imitasi gitu. Tiba-tiba si Adit itu kayak nunjuk satu tempat di sana itu ada melati gitu loh. Melati yang mati itu akhirnya diambillah dia, terus tiba-tiba dicantolin di sini. Di telinga. Iya dicantolin ke telinga itu melati itu. Jadi kayak kalau kalian lihat pengantin gitu. Karena ada melati di sini. Iya. Tiba-tiba dia cantolin sini, terus dia nari-nari kayak gitu. Nari terus. Terus itu hanya Adit. Akhirnya nyambung ke teman aku satu lagi. Namanya si Aji. Aji itu biasa kita panggil Ajeng. Ajeng tiba-tiba kesurupan juga. Terus akhirnya ke teman aku si Lesti. Jadi kayak 7 orang itu, yang aman itu cuman aku sama Miola awalnya gitu loh. Terus dan itu kayak berlangsung selama berhari-hari. Kita obatin nggak bisa, kita bawa ke orang pintar nggak bisa kayak gitu. Itu sudah mencoba banyak orang pintar nggak bisa. Sampai akhirnya kayak tetangga kosan itu ngiranya kita pesugihan gitu loh. Kayak pemujaan ya Ratu Pantai Selatan itu. Dan dari situ aku itu kayak percaya gini loh. Ternyata Nyi Roro Kidul sama Nyi Blorong itu beda gitu loh. Aku lupa sih ya, yang ibunya Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong ini anaknya, itu aku lupa gitu loh. Cerita pastinya aku lupa gitu loh. Karena kita udah berusaha melupakan itu. Terus akhirnya selang beberapa minggu aku baliklah ke Jakarta, karena kan aku kerja di Jakarta. Terus aku balik di Jakarta, teman aku Miola itu ngabarin, Meme aku sudah nggak kuat di sini. Kenapa? Aku sudah gak kuat. Ini satu kosan semuanya kena. Jadi tetangga-tetangga kita yang awalnya bilang kita pesugihan, mereka itu kesurupan juga akhirnya. Ya, itu akhirnya itu semuanya merata. Miola itu ngechat aku pengen kerja di Jakarta, aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa. Terus akhirnya Miola datanglah ke Jakarta, cerita banyak hal. Kamu tahu ternyata di kosan kita itu semuanya kena. Ada yang jadi dayang-dayangnya, ada yang jadi Aden itu katanya anaknya dari Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong, aku nggak tahu ya. Aden sampai namanya itu kayak Raden Bagus Wijaya Sukmo. Ya aku tahu banget karena kebetulan si yang dipanggil Aden itu setelah kesurupan ke aditnya itu, jadi Adit itu kesurupan banyak. Kayak Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, terus itu banyak. Jadi gantian yang masuk ya? Iya gantian. Terus akhirnya yang paling menurut kita terlalu keanak-anakan itu yang namanya Aden itu. Nah terus Aden itu akhirnya
kesurupan ke tempat teman aku yang namanya Kimi gitu loh. Mm-mm. Nah, Kimi itu sampai sekarang pun masih sering kesurupan gitu loh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. At least kalau kita ada masalah pun kita tanya ke Kimi, dia masih bisa ngasih jawaban. Maksudnya mungkin karena sudah bersahabat kali ya. Ya, jadi kayak Nyi Roro Kidul itu kita panggil Bune. Terus kalau Nyi Blorong itu kita panggil Yangi, atau Nyi Roro Kidul kita panggil Yangi, atau Nyi, pokok itu nggak tahu ketukarnya gimana gitu loh. Terus kayak ada dayang-dayangnya aku lupa namanya siapa, lupa aku pokoknya ya. Cuma dari situ aku tahu kerajaan itu ada gitu loh. Jadi kayak oh ternyata kayak gini ya gitu loh. Terus akhirnya kita pulang ke Jawa Timur. Adit itu nggak ada kabar sama sekali, hilang, nggak ada kabar. Sebulan 2 bulan kita nyariin karena kan kita ngerasa kayak saudara ya. Iya. Jadi kita nyariin, ternyata Adit itu meninggal. Hah? Meninggal, Adit itu meninggal. Dan kita nggak tahu kenapa dia meninggal, kenapa nggak tahu. Cuman Kimi itu meyakinkan kita dia diambil sama Bune. Cuman kita nggak punya perpikiran sampai ke sana, mungkin sakit atau gimana. Akhirnya kita jenguk ke Banyuwangi, maksudnya ngelayat ya, ngelayat ke Banyuwangi. Sampai di rumahnya kita dianterin ke makam. Di makam itu kita nggak tahu kuburannya yang mana. Tiba-tiba Kimi itu kayak kesurupan gitu aja, bilang itu makamnya Adit nungguin kita, Mbak Dita nungguin kita, bilang kayak gitu. Sumpah demi apapun, kayak ya ampun, ini pengalamannya aku yang benar-benar ya berhubungan langsung sama gaib kayak gitu loh. Itu tapi kalau aku nangkep ya Kak Meme, jadi kayak Adit nungguin kita itu kayak kalian kayak masih di ini nggak sih? Iya, karena kalau versinya si Kimi itu kan bilang kita kayak nothing tulus gitu loh, cuman bilang itu Adit, Mbak Dita itu nungguin kita. Terus akhirnya kita nyamperin dan itu beneran makamnya ternyata. Padahal Kimi pun belum pernah ke sana gitu loh. Cuman kayak nunjuk di satu pojokan itu kamarnya Mbak Dita gitu. Itu tempatnya Mbak Dita gitu loh. Terus akhirnya datanglah ke tempat sana. Terus oh iya gitu. Udah setelah itu kita doain, kita pulang, kita bilang ke Kimi, Kim, kalau memang masih ada yang ngikut ke kamu, lepasin aja Kim. Maksudnya kita nggak pengen kalau memang bener Mbak Dita itu ikut, kita nggak pengen kamu itu kayak gitu. Kayak Kimi tiba-tiba kayak kesurupan lagi gitu loh. Kayak bilang, aku itu nggak bakalan bawa anak ini. Anak ini tuh sudah kawin sama aku gitu loh. Jadi istilahnya anak ini tuh udah klop sama aku gitu loh. Jadi tapi itu ngomongnya bahasa halus, bahasa Jawa halus. Jadi ya udah kita bisa apa gitu loh. Sampai sekarang pun di Surabaya bahkan teman-teman aku yang deket pasti kalau seumpama tanya-tanya tentang Kimi ya tanya-tanya masalah pasti hubunginya ke Kimi kayak gitu. Jadi Kimi itu istilahnya kayak sekarang indigo gitu. Sejak kejadian itu atau Sejak kejadian itu. Jadi itu banyak yang masuk. Aku lupa nama dayangnya itu namanya siapa. Nama persisnya aku lupa. Sampai yang namanya Mbah Daeng yang itu masuk ke Adit juga waktu malam itu, malam yang waktu pulang itu. Jadi si Adit ini kayak bener-bener gantian ya yang masuk ke raganya si Adit ini. Gantian. Tapi yang menurut kita yang paling benar-benar mencekam itu adalah hari dimana kita nyampe kosan, Adit itu kayak matiin musik secara gitu loh. Jadi itu dia itu tinggal duduk gini terus tinggal kayak hep gitu loh. Itu berarti energinya gede banget gitu nggak sih kalau kata orang-orang indigo sampai bisa menggerakkan? Iya kalau menurut aku sih kayak gitu. Benda yang tadi bikin terus sampai suara juga sampai. Oh ya terus Adit itu ada bilang gini, nanti malam kalau kalian pengen tahu wujudku kalian pasti mimpi gitu kan. Nah terus kalian mimpi? Terus anak-anak itu nggak ada yang mimpi, cuman aku sama Miola yang mimpi. Kita mimpinya itu mimpi ular. Kalau Miola mimpi ada kayak apa namanya kuda sama kereta kencana. Jadi makanya tadi aku bilang, loh tak kirain keretanya itu ya kan. Tadi aku bilang waktu beli mie ayam gitu kan. Terus karena memang Miola itu menceritakan ke aku, dia ngelihat kayak kereta kencana itu waktu mimpi ya. Terus kalau aku tidur, aku mimpinya ular. Makanya sampai sekarang pun aku paling takut sama ular. Karena kejadian itu. Ya karena kejadian itu. Karena memang
takut banget. At least aku cuma lihat fotonya ular pun aku nggak mau. Tapi kalau boleh tahu tuh awal mula sampai terjadi seperti itu, apa kalian kayak mengganggu makam Mbah Daeng atau kalian ngobrak-ngabrik atau gimana? Kalau menurut aku sih karena kita terlalu rame ya yang pertama. Terus kita karena kan emang kalian heboh gitu ya, ya. karena di Pantai Kucur, di Pulau Kucur itu ada satu tempat yang memang nggak dibolehin manusia ke sana gitu loh. Tapi kita tetap ke sana gitu loh. Kita tetap ke sana karena pertama kita godain yang laki yang mancing itu. Terus yang kedua juga kita lari-lari ke sana gitu loh. Kayak gitu. Juga karena itu ya. Menurut aku sih itu. Kalau kalian sendiri mempunyai kisah pengalaman mengerikan, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar ya. Nah, kalau udah kayak gitu nih, Kak Meme mungkin punya bocoran nih, apa aja sih kayak pantangan-pantangan biar kita tuh terhindar dari hal-hal yang seperti kesurupan gitu? Kalau aku sendiri ya, karena dari semua tujuh orang nih, kita 7 orang yang nggak kesurupan cuman aku sama Miola, karena pemikiran kita itu kayak gini loh. Aku sama Miola itu kayak ya udahlah Miola, nggak usah terlalu berpikir kita ngikut gitu loh. Kalau mereka itu sangat percaya sampai ketika Adit waktu kesurupan itu kita itu kayak menyembah banget, sampai ini posisi tangan itu kayak gini banget sampai gini banget sampai gini. Ya akhirnya aku ngikut. Awalnya aku emang ngikut gini terus. Tapi kayak aku sama Miola itu kayak lihat-lihatan, saling lihat-lihatan gitu loh. Jadi kan ini kayak Adit di depan, terus ini ada dua temanku, dua yang di belakang, ini aku sama Miola. Jadi aku sambil lihat-lihatan, udah posisinya gini. Sampai gini banget. Aduh Miola, kita ngapain gini? Jadi setelah selesai semua, terus kan malamnya kan kita biasalah dandan cantik kan. Terus aku cerita sama Miola berdua. Miola sampai kapan ya kayak gini ya? Sampai kapan? Miola gimana ya gitu loh, nanti kita pesugihan terus nanti kita ada tumbal, karena pemikiran aku kan sampai sejauh itu gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus sampai ada momen ketika Kimi itu ngajak kita ke laut, itu pesan dari yang Mbak Dita itu ngajak kita ke laut jam 12 siang. Nah jam 12 siangnya kita itu ternyata beda sama jam 12-nya Alam Gaib, Ratu Pantai Selatan itu, kerajaannya itu beda. Ternyata selisih 30 menit. Jadi setengah 12 kita harus di sana gitu loh. Jadi di sana itu kita nabur 7 bunga beda rupa itu. Terus kita nabur, baru itu aku ngelihat ombak segede itu. Jadi kalau kalian tahu mungkin di Jember akhir-akhir ini ada berita-berita yang ombak gede yang sampai memakan korban jiwa, mungkin salah satunya karena menyalahgunakan apa kepercayaan sama Ratu Pantai Selatan itu kali ya, kayak gitu. Karena aku tahu sendiri ombak itu tinggi banget. Untungnya aku dari jauh, yang di dekat sana itu cuman Kimi, karena yang melakukan ritual yang disuruh oleh Mbak Dita itu Kimi waktu itu gitu. Jadi kayak pantangannya biar nggak kesurupan yang kami tahu apa? Yang penting harus berpikiran positif aja, yang ingat Tuhan. Iya. Aku selalu wiritan ingat Tuhan. Banyak yang bilang ini ya nggak boleh pikiran kosong ya. Nggak boleh pikiran kosong. Ngelamun. Terus kalau cewek katanya jangan waktu menstruasi ke tempat yang dilarang. Iya. Yang tempat angker gitu ya. Karena pada waktu itu kiai yang di Puger pun juga bilang, mbaknya ini lagi menstruasi. Enggak. Ya udah kalau menstruasi pulang aja, nggak usah ikut di sini gitu. Ternyata nggak menstruasi, ya udah ikut aja. Kayak gitu. Nah ini kan kayak udah punya pengalaman seperti itu, pasti ada sisi positif sama negatifnya yang diterima sama Kak Meme. Itu bisa dibagi nggak positifnya dulu deh? Kalau positifnya kayak kita akhirnya lebih menghargai ya, dimanapun dan kapanpun kita harus bertindak kayak menghargai aja satu sama lain, kayak menghargai, bahkan menghargai yang tidak ada, yang menurut kita tidak ada. Ya jadi harus pinter bertindak, harus benar-benar sopan kayak gitu, kayak menjaga sopan santun, apalagi di tempat-tempat yang menurut kita asing. Yang itu kita kayak belum kesana. Ya, terus dan lagi ya mungkin hikmahnya dari itu adalah dengan ini teman aku Kimi kayak bantu banyak orang banget sih, kayak nyembuhin orang gitu itu sejak jadi indigo itu ya. Bantu banget sih menurut aku itu. Terus kalau untuk yang negatifnya kayaknya udah jangan pernah main-main kayak gitu sih.
kalaupun Negatifnya jadi lebih trauma gitu ya. trauma banget sih, bahkan sampai sebenarnya aku nggak mau bahas tentang ini, cuman karena ya emang ini harus aku sampaikan itu loh. Biar mungkin mereka-mereka juga bisa hati-hati atau waspada Heeh. ketika mereka berlibur di tempat yang belum pernah mereka kunjungi Nah, iya gitu sih ya. itu yang penting. Oke. Ya gengs ya, kalau kalian mungkin punya pengalaman kesurupan, kalian juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga mau menyarankan konten horor lainnya, atau bahkan podcast lainnya tentang apa, kalian juga bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian, agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki dengan Instagram yukimon.dj dan juga Kak Meme dengan Instagram. SHD gak hanya 3. Oke, pamit undur diri. See you next video. Antum.